Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, namaku Krisnandita Afdillah Hermansyah dan kalian bisa memanggilku Adit. Dan aku merupakan mahasiswa aktif dari Sastra Indonesia Universitas Jember. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih ada salah satu desa di Jember yang masih memiliki banyak peninggalan sejarah? Ya betul, Desa Kamal. Daripada kalian kepo, mending lanjut video Adit berikutnya ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya, ras, etnis, agama, dan sejarah. Indonesia memiliki banyak sejarah yang telah diukir melalui pena semesta. Sebagai pemuda Indonesia, kita harus melestarikan segala ragam yang dilahirkan oleh para nenek moyang kita. Tujuannya agar kita tahu perjuangan mereka untuk negeri ini, dan juga agar kita tahu bahwa sejarah adalah kunci dari sebuah peristiwa. Jember, iya, kota kecil di bagian timur yang mungkin masih belum banyak orang mengenalnya. Kadang mereka bertanya-tanya, apa Jember? Di mana Jember itu? Ada apa sih di sana? Pertanyaan-pertanyaan konyol itulah yang dilontarkan sebagian orang yang masih belum tahu akan kota mungil ini. Kota yang bersandingan dengan kota Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi ini adalah kota Pandalungan, di mana rakyatnya menggunakan beberapa bahasa, yakni bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Osing. Akan tetapi, hanya beberapa saja yang menggunakan bahasa Osing, karena pada dasarnya, bahasa Osing merupakan bahasa yang berasal dari Banyuwangi. Jember memiliki banyak sekali taman wisata, baik wisata untuk refreshing otak atau wisata sambil belajar. Wisata alam pada umumnya ditemukan di bagian selatan Jember, yakni pantai. Ada Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo, Pantai Payangan, Pantai Bandialit, dan pantai-pantai lainnya. Sedangkan wisata pembelajaran, kita bisa menemukannya di Taman Botani Sukorambi, kebun kopi dan kakao di Jenggawah, dan juga ada situs Duplang. Bentar, situs Duplang? Apa tuh situs Duplang? Nah, situs Duplang merupakan salah satu peninggalan pada zaman dahulu yang berada di Desa Kamal. Lebih tepatnya, ya ada di Jember dong. Gimana kalau kita bahas asal-usul Desa Kamal nih? Kayaknya seru juga nih ya. Desa Kamal bermula pada abad ke-17 sekitar 300 tahun yang lalu. Desa Kamal merupakan hutan belantara, di mana pada waktu itu, Desa Kamal ini belum ada namanya guys. Dan pada waktu itu juga datanglah seorang pelarian dari Blambangan Banyuwangi yang konon kabarnya seorang prajurit kerajaan Blambangan yang bernama Buyut Nyami. Konon katanya beliau melarikan diri dari kerajaan Blambangan akibat peperangan antara kerajaan Blambangan dengan kerajaan Majapahit. Setelah itu guys, beliau meninggalkan kerajaan Blambangan dengan maksud dan tujuan untuk bertapa di Gunung Argopuro. Beliau mempunyai dua orang saudara yang ditinggalkannya, yaitu Kek Inem dan Kek Musira. Yang konon katanya, ia mencari kakaknya bertahun-tahun. Sebelum beliau sampai di tempat tujuan semula yaitu Gunung Argopuro, beliau beristirahat di suatu tempat yang kecil, yaitu gunung kecil yang saat ini bernama Gunung Toba. Yang menurut rencana tempat ini akan digunakan sebagai tanda dalam perjalanan menuju Gunung Argopuro. Sepeninggal beliau dari kerajaan Blambangan, beliau telah berpesan kepada kedua saudaranya bahwa akan bersemedi dengan maksud memperdalam ilmunya, karena beliau seorang prajurit kerajaan Blambangan. Lalu, kedua saudaranya menyusul kakaknya setelah bertahun-tahun mereka mencarinya. Dan secara kebetulan mereka bertemu di suatu tempat di mana Buyut Nyami bertempat tinggal sementara, yaitu di Gunung Toba tersebut. Bertahun-tahun mereka hidup tentram di tempat tersebut dan Buyut Nyami menyampaikan niatnya melanjutkan perjalanannya ke Gunung Argopuro. Kemudian, kedua saudaranya melarangnya, mengingat usianya beliau telah lebih lanjut. Lalu, mereka bertiga mengadakan musyawarah dan kedua saudaranya menyampaikan usul kepada Buyut Nyami selaku saudara tertua, bahwa kedua saudara Kek Inem dan Kek Musira ini akan menetap di gunung kecil tersebut dan usul tersebut diterima oleh Buyut Nyami.
dan beliau memutuskan bahwa gunung kecil tersebut dibagi dua kepada kedua saudaranya sebagai wilayah kekuasaan, yaitu gunung kecil. Bagian utara diserahkan kepada Kek Inem. Kemudian guys, gunung kecil bagian selatan diserahkan kepada Kek Musira sebagai wilayah kekuasaan. Mulai saat itu, mereka mulai membuka pemukiman di masing-masing wilayah kekuasaannya. Wah, ternyata ceritanya unik juga ya guys. Walaupun anak muda sekarang acuh tak acuh tentang asal-usul daerah. Kemudian di suatu hari, Buyut Nyami menyampaikan niatnya kepada saudaranya bahwa beliau akan kembali ke Belambangan. Mengingat usianya telah lanjut, maka beliau menetap lagi di suatu daerah, yaitu Kamal Lor. Namun sebelum meninggal dunia, beliau berwasiat kepada kedua saudaranya agar daerahnya diserahkan kepada mereka, yaitu gunung kecil tadi. Yang bagian utaranya diserahkan kepada Kek Inem untuk dijadikan pandum atau sebuah tanda dalam perjalanannya sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di gunung tersebut, yang saat ini dinamakan wilayah Panduman. Sedangkan gunung kecil yang diserahkan kepada Kek Musira yang saat ini dinamakan Kamal. Nah, istilah ini guys diberikan oleh Buyut Nyami sebagai nama tempat peristirahan terakhir. Dan beliau berpesan apabila meninggal dunia, beliau minta dikubur di bawah pohon asam. Sedangkan istilah Kamal adalah merupakan bahasa Kawi yang artinya daun asam muda atau sinong. Hal ini menurut penelitian sejarah bahwa makam Buyut Nyami ditemukan tepat di bawah pohon asam tersebut, yaitu di Kamal Lor yang saat ini bernama Dusun Kerajaan. Selain itu, Desa Kamal juga merupakan desa tertua loh guys. Yakni sejak zaman prasejarah, Desa Kamal sudah ada penghuninya. Karena terbukti dengan adanya penemuan-penemuan benda purbakala diantaranya arca, batu menhir, batu kenong, dan benda-benda lainnya yang bernilai sejarah diantaranya manik-manik yang sering ditemukan oleh warga masyarakat dan sekarang masih banyak loh guys. Nah juga sekarang sudah menjadi taman wisata pembelajaran yaitu situs Duplang. Walau mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi wisata pembelajaran ini sudah sangat terkenal guys di Jember bagian utara. Dan semoga kalian yang belum pernah ke situs ini, semoga diluangkan waktu ya guys untuk belajar di Desa Kamal.